mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kehendak-Mu, isi hati-Mu, petunjuk-petunjuk-Mu, hukum perintah-Mu untuk kami lakukan dalam hidup ini melalui firman Tuhan yang akan kami baca dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Tapi sadarlah kami akan keterbatasan kami dalam hal berpikir, dalam hal merasa dan bertindak, termasuk memahami kehendak-Mu. Urapi hati dan pikiran kami supaya firman ini tidak menjadi sebuah cerita yang kami dengarkan dari waktu ke waktu dalam hidup ini, tetapi firman ini memiliki kuasa untuk mengubah hidup kami, dan kami pun diberikan kuasa untuk melakukannya, supaya kami boleh menjadi surat-surat Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Dengan mereka melihat cara kami hidup, mereka melihat Engkau hidup dalam kehidupan kami. Berikan kami semangat kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari hidup kami, karena kami diubahkan oleh firman. Pakai hamba menjadi seorang berkat, dan kami sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berfirman yang hidup dalam tuntunan bimbingannya Allah Kudus. Amin. Kita akan membaca Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga ayat ke-10. Judul berikutnya, awal masuk dalam persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang sangat berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang dekat, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan berduka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kita akan mendengarkan pujian yang sudah mempersiapkan diri.
Pujian seluruh khotbah diundang seluruh anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu jemaat Kebimudea kolom 1 sampai kolom 10, bahkan jika ada anak sekolah minggu jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Disilakan. Saudara-saudara yang berkasih, hari ini kita membaca kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis, itu tema khotbah. Jadi ini karena ini mengatur bacaan tahun ini disusun tahun lalu, ya. Dan itu biasanya disusun oleh orang-orang yang dipilih dalam tim dan mereka menyusunnya secara sistematis untuk menjadi firman yang kita renungkan. Ya, jadi mereka itu mencocokkan dengan hari-hari raya gereja dan hari peristiwa-peristiwa di dunia ini. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita juga berbicara tentang Allah dalam pandangan Yosua. Yosua ini adalah seorang yang menggantikan Musa, ya. Sebelum dia mati, dia mengingatkan dari umat Israel tentang siapa Allah bagi mereka. Ya. Dan hari ini juga kita lewat kitab Yakobus ini dibilang tunduklah kepada Allah. Kalau ada saudara-saudara yang suka lihat YouTube dan tidak terhindarkan lagi, banyak orang mempersoalkan bahwa Allah perjanjian, Allah orang Kristen dan Allah orang Islam itu berbeda. Bahkan di Malaysia itu dilarang kata Allah itu dipakai oleh orang Kristen karena itu bahasa Arab kan ini Allah itu, ya. Saya tidak cuma menjelaskan ini dari sisi seperti di kuliah teologi, ya. Tapi saya cuma mengingatkan kebingungan itu tidak perlu karena masuk di dalamnya. Karena berbicara ini panjang. Bahkan ada satu buku hijau yang sering dibaca, Who is Allah? Itu persoalan juga di bawah. Tapi saudara-saudara, menurut saya Anda tidak perlu bingung dengan Allah mana, Allah yang benar, ya. Apakah yang asyhadu alla ilaha illallah atau Allah, ya, yang kita mengerti. Pertama saya ingatkan begini, sebagai orang percaya bahwa dalam ibadah-ibadah itu ada pengakuan iman, ya. Ingat, pengakuan iman itu jauh lebih dulu ada sebelum Alkitab ini menentukan kita, ya. Itulah yang kita sebut pengakuan iman Nicea Konstantinopel, ya. Itu orang Kristen kok pengakuan iman rasuli sudah pendek, ya. Itu adalah syahadat. Pengakuan iman itu sudah disusun tahun 325. Ini Alkitab yang di final tahun 400, ya. Dulu ada Alkitab seperti ini tapi isinya berbeda. Tidak ada kitab Ibrani, ada 3 Petrus, ya. Bahkan mungkin ada kitab-kitab yang lain. Tapi tahun 400 final dikunci Perseus tidak salah. Ini ya kita pegang sampai hari ini. Jadi pengakuan iman itu lebih dulu ada. Kenapa ada pengakuan iman? Karena ada kekacauan di antara orang Kristen bahwa Allah itu 1, 2, 3, begitu, ya. Ada pandangan orang Barat yang bilang bahwa Allah itu hakikat tunggal, pribadinya tunggal. Karena orang Barat itu berpikir rasional, ya. Tapi ada orang juga Timur yang berpikir bahwa Allah itu bertingkat. Bapa lebih besar dari anak, anak lebih besar dari Roh Kudus. Itu pikiran dari Origenes. Tapi ada pikiran dari Timur juga, ya. Tertullianus dia bilang Allah itu una substantia res person. Allah itu satu hakikat, 3 pribadi yang berbeda, ya.
urusan, ya dia bilang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan, ya. Untuk substantia personae ada istilah distinksi non divisi, ya. Itu dia bilang divisikan bagian-bagian. Jadi Allah itu besar, tapi dia itu pribadinya Bapa itu bukan anak itu bukan Roh Kudus, ya. Makanya kita selalu menyebut dalam pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, ya, pencipta langit dan bumi, kali-kali dan bumi. Rumusan pertama, rumusan kedua, aku percaya kepada Roh Kudus, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Rumusan ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, ya. Jadi saudara-saudara, itu syahadat Kristen, ya. Walaupun waktu itu belum ada gereja Protestan, itu di gereja mula-mula, ya, oleh perwira di awal gereja Katolik dulunya, ya. Jadi itu ada pengakuan iman. Nah, ini mengaku ada beberapa, ada 4 pengakuan iman setidaknya. Pengakuan iman Syekh Konstantinopel, pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Athanasius yang tidak kita belum ada rumusan yang biasa kita sebutkan, dan pengakuan iman Benin, konfesi, pengakuan itu yang kita baca, ya. Itu yang kita baca pengakuan iman Benin itu dia lebih rinci lagi, karena dia sudah dikontekstualisasi dengan Benin. Makanya di situ Benin bilang cuma ada laki-laki dan perempuan karena Benin melawan LGBT, ya. Makanya tadi ada penjelasan pengakuan iman yang lain tidak LGBT. Maka dia bilang Benin itu adalah orang-orang yang berwarna keras, karena Benin sekarang telah berubah dari gereja lokal telah menjadi gereja global. Jadi Benin bisa ada di belahan dunia yang baik. Itu pengakuan iman yang saya sebutkan, ya. Jadi yang kita sebutkan bersama-sama. Nah, siapa Allah? Yosua mengatakan bahwa Allah inilah yang telah berperang dengan orang Israel. Allah inilah yang telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, ya. Jadi identifikasi kata Allah. Nah, oleh sebab itu, walaupun ada kontroversi karena Paus, ya, yang datang di Indonesia termasuk di Timor Leste, dibilang bahwa Allah orang Kristen dan Allah orang Islam itu sama, tapi juga kalangan Kristen melawan. Dia bilang tidak, beda, karena Allah orang Kristen dia adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, memang inilah doktrin paling rumit, ya, dalam kekristenan tentang Tritunggal. Tapi mari kita lihat Allah inilah yang bersama-sama dengan orang Israel membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua keluar dari Mesir, dia kira-kira berumur 20 tahun, 40 tahun di padang gurun. Jadi 60 tahun usianya baru Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua, dan dia meninggal di usia yang ke 110 kalau saya tidak salah. Kalau Musa umur 120, Yosua 110, ya. Jadi Musa berarti waktu keluar dari Mesir dia berusia 80 tahun, ya kan? Karena dia 110, dia 120, dia meninggal 40 tahun dia di padang gurun. Tapi ayat itu bukan dimaksudkan mau mengatakan bahwa 50 tahun baru jadi Yesus, jadi pensiunan pendeta menjadi 70. Bukan itu tujuannya, ya. Ini mau mengingatkan bahwa memang usia di waktu itu berbeda, karena ada Metusalah 99 tahun, ya. Kalau Adam 960 tahun, ya. Kalau Abraham 175 tahun, Yosua 110, Musa 120, Daud cuma 70 tahun, ya. Jadi usianya berbeda, ya. Mengingatkan
bagaimana kita percaya kepada Allah, ya, dan ada hal-hal yang kita pelajari dari kitab yang kita peroleh. Nah, saudara-saudara, memang kita sadari bahwa Gemim ini adalah gereja penjara. Gemim ini adalah gereja Belanda, ya, yang kemudian di masa itu Gemim mandiri dari gereja negara Indonesia jadi Gemim tahun 34. Jadi orang ini makanya kalau sentrum pasti Gemim. Tidak mungkin itu sentrum GPD dunia atau GPD hukum. Pasti kalau sentrum itu Gemim. Karena apa? Karena itu aset penjara yang aset Belanda ya dihibahkan ke gereja. Dan Gemim ini berdiri bukan dari gereja Belanda, tapi dimandirikan oleh Ratu Belanda. Jadi staf Belanda dari negara, ya, karena negara dan agama dulu satu. Makanya orang akrab sekali dengan bahasa Belanda. Kalau orang BPNS, jadi BPNS, karena masuk ke sinode, pasti staf Belanda. Ya, pakai orang mer. Kalau istri, kalau perempuan bilang mofro, ya, mofro. Makanya aku kan ada burfro, ya, coba ya, aku ada burfro, dan ada semua, ya, itu bahasa Belanda itu saudara-saudara. Itu biasanya Belanda setiga. Dulu pendeta-pendeta kalau memutasi berbilang, orang punya masjid dengan masjid, ya, masjid artinya SK. Termasuk guru-guru juga saya dulu bilang masjid. Makanya orang ada bahasa-bahasa Belanda seperti ini, ada 150 kata bahasa Belanda yang saya catat. Dan memang itu kalau dia pakai hari-hari tidak bakal sadar. Kalau orang-orang tua, orang makan di pesta, kamu sedang kuliah leker-leker memang, ya, leker-leker, ya. Masalah. Kalau ada tuh kehidupan coba begini baru itu, ya. Kalau ada tuh yang mau muka roti satu, roti itu bread, roti kan dari itu. Kalau perempuan itu laki-laki itu bilang apa? Jonas Pop, ya. Itu bahasa yang orangnya pakai, cuma kadang nggak sadar. Kalau orang-orang tua di dulu bilang ada revolution, ya. Itu sih, ya, revolution itu ya, itu kita lihat. Kalau mundur itu adalah kata-kata itu, ya. Nah, itu bahasa yang karena memang ratusan tahun kita dijaga oleh dia Pak Striker tadi, ya, Pak Striker, ya, Pak Jani bilang. Nah, jadi itu nggak bisa orang hindari. Tapi ini bahasa Belanda yang menurut saya tanda kutip, ya, kalau kita dalam olahraga, ya, orang yang bermasalah di dunia ini tingkat kematian tinggi sekali. Tahun lalu lahir 3.000, mati 6.000. Tahun ini 1 Januari ke 27 Mei lahir 600, meninggal 2.300. Membayangkan ini kalau ada 60 hari memang koinens kopong dan lain-lain itu diberikan, ya kan? Dikasih barang. Kecuali kalau mereka tidak apa-apa, bukan barang itu waktu yang di rumah-rumah kita itu yang berbeda. Tapi ini juga menurut saya luar biasa dengan ini mengingat anak-anak. Karena saudara-saudara, sekarang di Gemim waktu 2022 di database ini itu anak sekolah minggu 125.000, sementara lansia 121.000 kalau tidak salah. Sekarang sudah kurang. Lansia 126.000, itu anak sekolah minggu 121.000 kalau tidak salah. Ya, jadi itu lansia sudah lebih banyak dari anak-anak. Kenapa? Karena keluarga muda semua bikin anak lebih dari satu. Jadi banyak sekolah ini setuju, ya, termasuk sekolah-sekolah juga negeri memang. Kenapa? Tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian tinggi. Kenapa? Karena paling banyak ini lansia.
pertimbangan-pertimbangan ya kemanusiaan dan lain sebagainya, teknis dan non teknis belum diterima sampai hari ini. Ya, mungkin tidak tahu lah dari yang berubah semua kasih masuk pensus, ya. Tapi mungkin bisa ada syarat yang masih sehat di bawah 5 tahun, ya. Atau mungkin 70 tahun lagi dalam keadaan sehat. Akhir nanti minggu ini berubah sudah ada. Itu apa masalahnya, ya kan? Udah pengisian ngomong kadang-kadang gitu orang. Sekarang saja di kantor sinode penantu dihakim itu yang meninggal cukup banyak. Pengisian ngomong berjalan terus, ya kan? Yang itu mudah-mudah kalau supaya pendeta muda ya dipanggil Tuhan. Jadi ya, yang meninggal itu syaratnya tidak harus tua dan sakit. Ya. Ada syarat-syarat yang lain tidak bisa diungkap. Nah, itu saya sudah ceritakan data-data saya tidak data informasi dari ya. Jadi keadaan gereja kita anehnya jumlah gereja kita bertambah, jumlah orangnya berkurang. Tahun 2005 jumlah gereja kita hanya 826 gereja jemaat seperti ini. Jumlah jiwa sekitar 850.000 sampai 900.000 jiwa. Sekarang jumlah gereja kita sudah 1075 sekarang di Batam, ya. Itu baru diresmikan di Batam, jemaat ke 1075. Saya nggak tahu ada yang lebih ada tidak. Nah, bayangkan sudah 1075, jumlah jiwa kita 829.000. Jadi itu gereja tertambah, tapi orang tak kurang, ya kan? Berarti kan juga terjadi perpindahan kanda. Dan akhirnya lagi ini 829.000 ini 51% laki-laki, 49% perempuan. Jadi ini menuju krisis perempuan. Makanya ada pemuda-pemudi yang tulis di Facebook, biar janda yang pergi ini. Itu pemuda-pemudi sudah berhasil janda ini perempuan. Itu sebenarnya ungkapan untuk mencari lawan keluar. Tapi sebenarnya ini adalah membuatkan buat benih, ya kan? Karena apa? So, laki-laki dibanding dari perempuan. Makanya dari sini tuh pemuda-pemuda jangan cuma karena Halimah Farbika doang, oh ini kasih tinggal Yesus, ya kan? Jadi pemuda dari Markus karena Halimah berubah jadi Abdullah, ya. Setidaknya pemuda demi Halimah dia berubah dari Maria setidaknya, ya kan? Demikian juga dengan pemudi. Ya, cuma karena ya dorang lagi jadi lohok, orang ikut berdorang, ya, tuh Abdullah jadi Markus setidaknya, kira-kira. Nah, ini orang lebih muda karena jangan memang pemuda mau berpikir bertanya, ya. Nah, jadi saudara-saudara ini keadaan kita, tapi anehnya dari 51% laki-laki yang ada ini, yang setia beribadah hari Minggu dan di kolom 70% perempuan. Jadi banyak yang masuk neraka ini laki-laki. Karena paling banyak beribadah perempuan. Tapi anehnya, ya, terbukti pendeta sekarang ini 2.732 salah, 70% perempuan. Di sini pendeta ketiga, 33. Nah itu, ya. Pendeta di Gemini 2.700, 70% perempuan. Tapi saya belum pilih untuk sinode laki-laki. Nah, itu catatan. Dari 2027 kasih kesempatan perempuan dulu ini. Ya toh? Perempuan lebih rapi dari laki-laki. Kalau laki-laki tidak kasar kadang-kadang. Ya. Jadi pendeta perempuan doa puasa atau yang kedua PPS perempuan pertama. Ya. Belum pernah ada ketua sinode perempuan. Ya. Padahal banyak pendeta perempuan. Guru agama 86% perempuan. Dia yang di Gemini, ya, 11.000 sekian yang di Gemini,
72% perempuan. Pengakuan digemit 52% perempuan. Jadi laki-laki paling banyak digemit, tapi perempuan paling banyak hari ibadah, dan perempuan paling banyak yang Yesus. Makanya coba hitung lansia, paling banyak perempuan, karena perempuan selalu dekat dengan Tuhan. Ya, dia mau orang dengan Tuhan, susah orang dengan Tuhan, Tuhan panggil itu. Sorry, ini cuma percaya saya. Tapi ini dari kata-kata bisa kita baca. Ya, coba lihat di pertemuan-pertemuan lansia pasti paling banyak perempuan. Ya, coba lihat. Saya tidak tahu di dalam laki-laki. Nah, saya membangunkan Anda dengan kata-kata supaya Anda pulang hafal. Ya. Jadi di dunia yang beribadah itu hari Minggu 33%. Pada konsul ibadah. 67% tidak beribadah hari Minggu. Tapi 33% yang beribadah hari Minggu ini di seluruh dunia memang ada yang 50%, ada 70%, ada 15%, ada 20%. Rata-rata 33% tahun 2023 tahun lalu, dan 33% yang ada beribadah. Total uang yang dimasukkan di persembahan itu 750 miliar. Ya, coba kalau orang genjot yang hadir 50%, pasti uang beredar di dunia itu 1 triliun, ya 1,1. Kalau kehadiran sampai 50%, ya. Tapi itu dari jemaat, bukan di kantor sinode, saudara-saudara. Yang dikirimkan ke sinode 251 miliar. Tapi itu 90% kemana dari jemaat. Kalau bentuk biaya hidup pemerintah yang organik. Kalau dia baru masuk ke organik, dia belum dapat dari 200-an miliar. Itu kos-kos digemit tiap tahun dibiayai kurang lebih 25 miliar. Semua kos-kos digemit. Ya, jadi saudara-saudara, jadi jangan bilang kira-kira dikasih foto, aku sudah dikasih foto. Kan nanti yang dikasih foto balik pulang. Ya, cuma dia ada sudah di jemaat yang sama. Ada yang sudah pulang posisi untuk membiayai jemaat-jemaat yang dia persembahan lebih kecil dari kemudian PCTP yang itu. Itu kalau kemudian bicara berbeda dengan GPI, berbeda dengan Katolik. Ya, jadi dia mengirim ke sinode itu dia kembali lagi membiayai, ya, asuhan itu kepada Yesus, bilang dari jemaat supaya jemaat itu kasih sayang di masalah atau di dunia. Masalah di sinode di situ orang gak jalan otomatis, ya, siapapun, ya, benar adanya siapapun dari sinode itu di situ berjalan. Waktu pensiunan di dunia dia punya 1,3 miliar, ya. Jadi perdana dunia pensiun umur 65 tahun prima. Ya, kalau sekarang ya, misalnya pensiun hari ini dia akan terima 10 kali dari terakhir dan 5,5 juta seumur hidup. Kalau yang perdana ini meninggal, itu suami atau istri 55% itu tuh sistem dunia. Karena apa? Orang itu gereja Belanda dari orang cara mengatur di organisasi dunia berbeda dengan KPPN, berbeda dengan ATM, berbeda dengan gereja-gereja lain. Jadi dunia adalah dunia dengan sistem, ya, cinta yang dunia pada gereja berbeda. Ya, nah, demikian ini berhubung dengan gereja saya. Yakobus 4 ayat 1-10 dia bilang ada sengketa dan pertengkaran. Ya, makanya dia bilang tunduklah kepada Allah dan lawan iblis supaya apa? Sengketa dan pertengkaran itu tidak akan ada. Kalaupun ada, itu berupa perbedaan-perbedaan yang tidak perlu mengakibatkan kekacauan atau perang. Ya, di mana ada sengketa dan pertengkaran di dalam keluarga pun. Perbedaan ada. Saya salah satu BPS yang paling dibenci oleh banyak pendeta dan pendeta biasa. Karena saya menyampaikan kritikan kepada mereka ini. Ini saya benci oleh. Jadi dalam kita supaya
untuk memperlihatkan kepada gereja bahwa ini sinkronos, ya, sinode itu sinkronos, ya, sin bersama, hodos berjalan. Jadi berjalan bersama dalam perbedaan. Jadi kalau ada saudara bingung dengan perbedaan untuk menghadapi bulan November, biarlah perbedaan itu, ya, kita manage, karena perbedaan adalah kekuatan. Jangan sampai perbedaan bulan November nanti itu menjadi sengketa dan pertentangan. Oleh sebab itu akan jadi kalau ada hawa nafsu, ya, hawa nafsu itu dia biasanya digerakkan dengan egois. Karena orang merasa orang paling benar, ya, kita yang paling benar, kuasai hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini telah menghancurkan kedua perkembangan kita, ya, keinginan maksudnya. Hawa nafsu ini kan keinginan yang tidak terkendali, ya kan? Kemudian di sini kamu bertengkar dan berkelahi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak bisa dicapai. Ada banyak pertentangan, ya, di dunia ini. Bahkan dikatakan di kitab Yakobus ini, kenapa pertentangan? Karena kamu tidak berdoa dan salah berdoa. Jadi berdoa tidak salah. Kalau berdoa cuma udah minta orang terus kenapa? Kok orang semua itu salah. Berdoa, makanya di dunia ada dua salah. Orang mendoakan yang lain. Ada satu buku yang saya baca dia begini. Kalau Anda mendoakan yang lain, Anda menolong orang lain kalau salah, maka Allah akan menjawab mengatasi masalah-masalah. Ya, jadi jangan egois maksudnya. Doa ini juga ketika Anda bermasalah dalam keluarga Anda, doakan juga keluarga lain yang bermasalah. Ketika Anda bermasalah dengan kesehatan Anda, doakan juga orang lain yang bermasalah dengan kesehatan Anda. Kalau Anda lapar, Anda juga doakan kepada lapar. Dengan demikian, maka Allah membuat Allah berhutang kepada Anda dan Dia harus membalaskan itu dengan cara dan waktunya. Ya, jadi tetap tidak ada yang tak berdoa, tapi ada juga yang berdoa tapi salah berdoa. Ya, doa itu kan adalah tangan manusia yang memegang tangan Allah supaya Allah dan manusia berjalan bekerja sama. Ya, ingat, semua doa kita didengar oleh Tuhan, tapi tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, tapi sama dengan kita. Ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang ditunda, tapi ada doa yang tidak dijawab. Misalnya ada di kolom, ada orang ini, Tuhan, kalau kita itu biar sudah sebelikan dia. Oh ini Tuhan yang menjawab doa ini, ya kan? Bahkan Anda mengambil porsi Tuhan, begitu, ya. Jadi jangan doa yang egois. Kemudian juga kalau orang berdoa dengan iman, tapi juga iman yang berbeda. Ada satu orang tinggal di lorong, berdoa siang malam Tuhan, meminta dapat helikopter. Buat kasih helikopter satu orang di rumah, termasuk semua di rumah, ya kan? Jadi artinya orang berdoa itu mesti dibawa kendali Tuhan, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Ada yang berdoa, kalau kita jadi kaya supaya kita kasih persembahan paling banyak di jemaat, kalau baca paling banyak, itu tidak akan pernah terjadi, ya, tidak pernah terjadi. Kalau Anda memegang uang sedikit tidak bisa dipercaya, bagaimana Anda bisa memegang uang yang banyak? Itu akan membawa Anda hancur di masa yang akan datang. Ya, berdoa kepada Tuhan dan beri kesempatan Tuhan menjawab doa itu. Ya, waktunya berbeda, caranya berbeda pula. Ya, jadi dalam doa jangan mendikte Tuhan. Makanya di doa kami selalu bilang, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi secukupnya dalam doa kami bukan pas-pasan. Ya, kalau pas-pasan, kalau doa kasih orang lain. Bagaimana kalau menjadi berkat ke orang lain? Ya kan? Jadi secukupnya cukup bagi Tuhan berlimpahan kita. Ya. Nah, situasi dunia ini adalah kita diskusi lagi, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara, bukannya manusia tidak membutuhkan Allah, tapi sekarang manusia telah memiliki sesuatu yang melebihi Allah.
Itu apa? Smartphone. Ya. Tetap tadi handphone. Sudah itu sudah lihat tafsiran, cek ini buat tafsiran betulnya, ya kan? Tapi kalau dia mau jadi surat yang mengkomentarkan, tidak ada, ya kan? Ada orang yang posting itu, di video tidak tenang, ada orang komen, ada foto yang terbaik dari ini, ya kan? Nah itu kekacauan sementara terjadi. Semua orang mencari hiburan, bikin video-video yang aneh dan lain sebagainya, ya. Nah, saya lihat di internet ada di Belanda ada kumpulan orang yang buat gerakan 1 hari tanpa handphone. Jadi kalau kumpul di bulan-bulan dulu di perpustakaan saya baca pokoknya tidak pegang handphone, saya mati coba gerakan tanpa handphone. Karena ini ya handphone kita memang kadang membuat kita ya berpikir dengan dulu orang punya tertidur paling bodoh yang tinggal rumah. Sekarang ada tertidur jam 3 pagi COD untuk dia. Karena ini pas dulu jawabannya di situ. Ya, makanya sudah ditutup toko 7.20 sampai pagi membuka. Ada tunggu darurat militer habis pusat diambil siang. Coba lihat orang pusat. Sampai pagi membuka. Karena turun jalan orang yang jadi hawa nafsu sudah terkendali agar beli pusat di waktu yang nah, jadi saudara-saudara, dunia ini menawarkan berbagai keinginan, ya, termasuk keinginan dulu orang menjadi di mana? Siarannya ada. Dulu orang kemudian iklan dia terjadi siarannya ada. Terus orang rahasia kecantikan ada di dasar laut. Dan dulu ya, sekarang buka handphone, buka ke Google, dia harus keluar kemana, lain-lain. Ada seorang warga Benin, dia telepon dengan data informasi dan berita. Bagaimana mau ini MTPJ? Kenapa kalau kembali reklama pakaian dalam perempuan? Ya, dia tahu, dia susah tahu dia salah. Itu kalau orang selalu buka gambar perempuan pakai baju, itu kalau terus ditonton di handphone. Jadi kalau dia gambar itu berarti dia gambar itu. Ya, dan semua itu kalau yang terjadi kan. Ini handphone ini pintar. Apa yang orang suka lihat? Kalau orang suka lihat baju, ya itu dia sudah berapa? Suka lihat foto, ada foto dia sudah berapa? Ya, karena ini handphone itu pintar. Dia akan saling dari sekian banyak yang ada suka dia tawarkan, ya. Cuma ada Pinterest, orang Pinterest ya orang. Kalau terus semua itu rumah, saya selidiki dia kasih kemarin rumah, dan dikasih rumah baru, ya. Terus sekali foto terus dia kasih lihat. Jadi saudara-saudara, hati-hati ya. Apa yang orang bukan handphone itu yang akan kembali lagi. Nah, persahabatan yang dunia adalah permusuhan. Ya, saya mengusulkan kalau boleh 1 hari 3 kali ucapkan pengakuan iman Rasul. Ini pengakuan iman orang Islam 1 hari 5 kali dia sebutkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasul. Apa lebih arti? 1 hari orang Muslim menolak Yesus sebagai Tuhan 5 kali. Ya, tidak perlu saya tahu yang mereka tolak ketuhanan dari Yesus. Makanya itu tidak Tuhan selain Tuhan. Itu nanti dibuat tahun 300-an. Orang yang pengakuan Tuhan dari tahun 325. Ya, jauh sebelum mereka membuat syahadat mereka sudah ada syahadat Kristen. Aku percaya dalam apa Kristus. Jadi pagi, pas makan siang, ya, karena banyak orang Kristen nggak tahu lagi apa yang kita percaya itu hal yang mana. Ya, dalam bentuk seperti apa? Di dalam pengakuan iman Anda mengerti Allah dalam konsep Kristen. Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus penebus dosa, akan datang kembali ke bersama. Roh Kudus adalah penolong penghibur yang menyertai kita. Dan hari yang
orang iman Kristen. Ya kan? Karena kalau tahu kematian bukan akhir dari segala-galanya, maka pengakuan iman selalu bilang dia menantikan kebangkitan orang mati dan hidup dan kekal. Memang sorry kritis itu pengakuan iman Rasul, dia bilang kebangkitan lagi dan hidup dan kekal. Kalau dahulu mati, nyata dia hidup kekal. Ya, mesti kebangkitan orang mati dan hidup dan kekal. Walaupun saya bilang bila akhirnya dalam mempertahankan kebangkitan lagi, tapi menurut saya tidak teologis, perlu direvisi. Karena pengakuan iman itu boleh berubah, tapi kita tidak boleh berubah. Ya, jadi kalau boleh bangun pagi, siang-siang, dan tidur malam. 3 kali. Kalau 5 kali, orang 3 kali. Kalau tidak mampu 3 kali, setidaknya 1 hari 1 kali. Dan gereja, menurut saya, akan tidak dilakukan. Mau ibadah ibadah kompak, ibadah hari Minggu, semua mesti ada pengakuan iman. Supaya kita tahu, kita percaya pada Allah yang ya, saya pada Allah yang mana. Roh yang diinginkan ditempatkan Allah diinginnya dengan cemburu. Jadi manusia itu ada jiwa dan roh. Tubuh ini, jiwa itu di dalam itu tuh perasaan dan pikiran. Makanya orang kalau jadi bilang orang sakit jiwa, karena perasaan dan pikiran yang ada. Ya kan bilang kalau orang jadi sakit jiwa. Tapi kalau roh itu dicabut, mati. Karena kita hidup, karena ada roh yang Tuhan berikan nafas, nefes. Ya, jadi waktu di taman kita Tuhan hembuskan nafas, nefes ini, roh dan maka manusia ini. Jadi orang hidup sekarang dan roh Allah. Kalau Tuhan cabut ini, makanya orang Muslim dia tanya orang Kristen. Waktu Yesus mati, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ini orang Kristen menjawab. Ya kan? Padahal 7 kata satu jelas, Bapa dalam tanganmu serahkan nyawaku. Jadi bukan ada malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa Yesus. Bapa dalam tanganmu serahkan nyawaku. Ya, dia adalah Tuhan yang. Nah, jadi saudara-saudara, solusi dari setiap yang dari tunduk kepada Allah dan lawan iblis adalah kita cuma ambil kata-kata dibaca. Congkak diganti dengan ya, congkak tinggi hati, sombong, itu kan congkak. Ini kok congkak ini sombong di kata paling tua. Diganti dengan rendah. Orang sombong musuh mana? Kemudian dibilang lawan iblis, ya. Karena Yesus pun dibuat oleh iblis. Sucikan hati dan sabar. Tertawa ganti rata, ya, jangan banyak tertawa karena menangis keluarga. Sukacita dia memang diganti dengan dukacita, tapi dukacita setelah saya periksa dia bilang sebenarnya kesedihan, ya. Kalau bersukacita sampai mencari dukacita, ada orang mau berdukacita, ya kan? Tapi sebenarnya kata ini dibilang kesedihan. Kalau bersukacita diganti dengan kesedihan. Kalau setelah sangat hidup ingat baik-baik bahwa ada hal-hal susah dalam hidup ini. Ya, ada hal-hal susah. Yang benar dibilang rendahkanlah diri. Nah, diri itu rendah. Bukan rendah diri, rendahkan diri artinya rendah hati. Hormati orang lain, ya. Jangan karena Anda lebih secara ekonomi, jabatan dan lain-lain melihat orang lain di bawah. Ya, layanilah orang-orang. Jadilah orang yang menjadi surat Kristus dalam dunia. Karena Yesus pun membasuh kaki murid-muridnya. Yang terakhir, kami harus mengucapkan syukur. Katanya orang Kristen mesti hidup dengan rumus 10-10-10-70. Ya. 10 pertama apa yang kita peroleh kasih persembahan. Ya. Kita kalau yang bilang persepuluhan. Artinya 1/10 yang dari orang dapat, boleh orang lagi boleh dari tolong, kategorial, ya dan sampai hari ini boleh 10. Ada juga orang lain yang 10% dia kasih persepuluhan dari
belajar untuk menyisihkan 1/10 dari apa yang Anda peroleh untuk Anda bersemangat di Tuhan. 10 yang kedua adalah untuk membantu. Kalau bisa, ya. Karena kita bilang, kalau orang membantu orang lain itu sama seperti orang menabur. Itu Alkitab bilang kamu meminta Tuhan yang akan membalaskan. Yang ketiga 10%-nya. 10 yang ketiga, 10% yang ketiga tahu. Ya, mesti ada simpanan. 70% wajib untuk biaya hidup dan lain-lain. Jadi 10, 70. Ada yang kita berusaha 10, 80. Mana Tuhan? Orang gaji 7 juta, biar besok harga per 500 saya terima. Bagaimana bicara? Nah, ini kan awal umum. Nah, sebab itu ator tudoi. Kalau tudoi ator atoran, tudoi itu setan. Maka orang yang ator tudoi, doi itu jadi berkah. Ya, banyak orang yang kacau dirinya karena uang yang mengatur hidupnya, bukan dia yang mengatur uang. Ya, nah ini saudara-saudara, saya bilang kesempatan baru pertama Pastor Rima begitu ya, karena ada berita baru masuk di sini 10 kolom 3 berita, Pak kita 10 kolom 4 berita, itu boleh favorit untuk pelayanan. 10 kolom 4 berita, tak favorit untuk pelayanan, banyak favorit, apalagi di sini 10 2 berita, ya kan? Nah, itu 3 berita. Jadi berita-berita ini dia setiap bulan dari rumah ke rumah kunjungi jangan 67% yang tidak beribadah. Ya, karena ada 67% yang beribadah. So di situ tumbuh rumpau, di situ mati suri, ya kan? So di situ kapal selam. Datang bulan turun tahun, ya kapal selam mati suri. Suri lalu, kan? Ini 67%. Ada umat suri, apa mereka sama sekali? Maka pada saat membentuk dan sehat. Iya kan? Mati suri. Paling banyak orang mendapat ibadah masyarakat. Nah, jadi saudara-saudara, itu kesalahan bukan jemaat yang berbeda. Kesalahan sinode, kesalahan wilayah, kesalahan jemaat yang belum menemukan metode untuk pemindahan mereka. Ya, saya sudah bilang di beberapa lalu. Kita di jemaat, amal pendeta setiap bulan dari rumah ke rumah kunjungi. DP kunjungan itu persembahan 3 kali lebih besar dari persembahan hari Minggu. Ya, yang bulan 30 juta yang dapat dari kunjungan. 1 tahun 300-an juta. Kalau di hari Minggu cuma 150 juta 1 tahun. Lebih banyak dari rumah ke rumah. Karena apa? Itu dapat bebo dari persembahan. Kalau sekarang begini, cuma 30% sudah bawa di sini. Kurang 70% jadi kurang bawa persembahan. Kalau datang ke orang, di samping mencari domba yang hilang, ya kan? Juga kebanyakan banyak yang tidak beribadah. Orang punya uang mau membeli, tapi mereka tidak tahu cara. Oleh sebab itu, saya katakan jangan mimbar ini disimpan, pindahkan mimbar ini ke rumah-rumah warga ini, ya. Karena tidak mungkin semua warga bumi datang di sini. Coba ini jemaat ini satu kali pada pengumuman ada semuanya cukup di ruangan, ya kan? Jadi pasti ada yang tidak masuk, tapi tentunya mimbar orang sendiri bisa. Pasti tidak masuk. Kunjungi tetap orang datang. Nah itu urusan Tuhan. Yang penting orang datang. Jadi yang berkunjung ini mesti berbeda. Kalau kita yakin ini banyak yang kekurangan passion, gairah, semangat untuk mengunjungi, ya. Kita di kolom kita, tuh warga jemaat di kolom, apakah saya buka sekolah, ya, saya masuk kolom, saya itu masa yang hadir, yang hadir, dulu sini kan, yang hadir ada transfer, ada danis, di depan dia datang. Kalau orang cuma asal tunggu di dalam di kolom, belum tahu orang, tapi dengan adanya itu ini metode, bukan kata kredit, ini cuma metode. Karena saya walaupun BPNS, tapi bagus kolom, ya, bagus kolom. Kita kolom tiap
dan memang mungkin 100% karena sekitar 15% tidak domisili karena sekolah kedua. Ya kan di sini juga kan boleh begini, banyak yang tidak domisili. Jadi tidak mungkin 100%. Jadi saya ingatkan tadi jemaat ini di Kemarau ini ketua tim multimedia ini, mari kita baca di data situ ini yang ada jumlah ibadah di jemaat ini. Jadi ada input data berapa ibadah ini. Kita kuliah minggu depan sudah masuk. Ternyata ada pengembangan di ketua tim multimedia ini. Ya, jadi mesti input semua perkara ibadah, termasuk anak-anak, termasuk yang beribadah sekolah minggu pagi. Itu kasih kamu input di situ ini. Mudah lihat. Berbeda ini berkunjung ternyata. Apa tahu di situ tidak ada pendeta, tidak ada yakin kalau dia di situ. Karena ada pendeta itu tingkat kehadiran cuma 15%. Cari kemana sudah pembina ya? Bagaimana ini? Ya kan? Nah, jadi data-data ini saudara-saudara membantu sinode untuk menganalisa banyak hal. Ya, termasuk menemukan metode-metode baru untuk menjangkau jemaat. Karena ternyata di Turki Kemin hanya perempuan yang tertarik, laki-laki yang tertarik. Karena di Turki gender perempuan. Jadi orang Muslim ada di Turki yang versi laki-laki. Ya, maka menurut saya di Turki hari ini adalah di Turki yang dia berbeda. Karena pendek, memiliki Turki komentar. So pasti itu jemaat yang keluar ibadah berpuasa kan sudah 3 kali. Begini kalau di Turki beda-beda. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya, dan support akan pembangunan pendeta baru ada masih di terus di mana-mana. Ya, ada di mana di Gunung Tumaluntung itu satu-satunya kampung yang Gunung 100%. Berarti pendeta yang masuk membongkar Tumaluntung Karera 5 pendeta 5 pastori. Di sini juga pendeta 3 pastori. Ya, nah kita mau kirimkan sebagai kebutuhan 5 juta untuk pembangunan. Ya, ayo teman-teman. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberkati jemaat di sini. Kita terus berikan yang dibantu di sini. Teman-teman semua bagaimana kan besok bawa sini. Jadi kita mungkin waktu bicara sekarang orang perusahaan ini mana yang mereka kata ya. Kalau pemerintah juga berpihak perusahaan ini sekarang mudah-mudahan itu selain ya. Jadi Tuhan memberkati semua kita. Anak tinggal baik dalam November, ya, biar kita lakukan apa yang dilakukan, ya, perbedaan apa. Tapi juga ini jangan jual lebih bantuan usaha, ya. Kalau mengundang orang politik mendatang, orang boleh diundang di sini. Kalau ada tim sukses di sini, sekolah boleh pakai selama pilkada. Dia benar-benar yakin kalau masuk di tim sukses salah satu kandidat sekolah lepas, boleh pakai di mana maksudnya, baik di kolom kecuali baca pengumuman. Ini baik-baik ya. Kalau ada perbedaan yang masuk di tim sukses, mesti ada sekolah sementara beberapa minggu tuh supaya orang mensterilkan orang lima ini, mewakili kita bagi beberapa tim sukses. Mesti rela dan kami bilang kepada yakin jangan jadi agen yang berbagi money politik. Jangan.